Meski rakyat Indonesia tidak terlibat langsung selama Perang Dunia Kedua, beberapa wilayah Indonesia pernah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang. Salah satu pertempuran dahsyat yang tercatat dalam sejarah menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942 di laut dan daratan Jawa. Setelah unjuk kekuatan dengan menghantam basis militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, sejumlah basis militer pasukan sekutu seperti di Filipina dan Singapura berhasil dikuasai tentara Jepang. Ada pertarungan untuk memberikan pengaruh di istana di Jepang antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Nah, ketika Angkatan Darat dikalahkan, salah satu doktrin Jepang waktu itu adalah bagaimana mengekspansi ke Asia Tenggara. Ketika itu Angkatan Lautnya bilang bahwa memang kita harus ke Asia Tenggara, yaitu dengan sasaran utama Pulau Jawa. Pulau Jawa, pusat kekuasaan dan industri dan berbagai daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Itulah kemudian mereka menyerang Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan laut Amerika yang menjadi kekuatan utama sekutu di Pasifik. Dengan Amerika punya dua armada, armada Pasifik dan armada Asia. Armada Asia itu pusatnya di Manila, yang kemudian kapal komandonya, flagshipnya USS Houston, yang kemudian bertempur terakhir tenggelam di Teluk Banten. Untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, Jepang kemudian mengerahkan angkatan perangnya untuk menyerbu dan menduduki wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang saat itu masih menjadi jajahan Belanda sejak sebelum pecah Perang Dunia Kedua telah dikenal sebagai penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Indonesia ini yang sudah terkenal di zaman Belanda memiliki minyak, ini dia yang mesti kita ambil. Jadi oleh karena minyak. Tapi itu yang pertama. Yang masalah kedua, ya kan, semua komoditi makanan, ya kan, untuk kebutuhan perang. Jadi orang Jepang ini makannya sama kita, makan nasi gitu, buah-buahannya, sayurannya, segala rupa mirip lah. Kalau orang Jepang tinggal di sini kagak mati dia. Kalau orang Belanda kan mesti makan hardapel, makan kentang dan sebagainya. Tapi kalau Jepang sama. Jadi ini bisa dipakai sebagai logistik dan kita memiliki pada saat itu sumber beras yang mencukupi. Pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menduduki sejumlah kota di Pulau Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lain seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Di sebelah timur, pasukan Jepang merebut Manado terlebih dahulu. Di situ ada 2 lapangan terbang sekutu serta sebuah pangkalan pesawat amfibi. Lalu ditindaklanjuti dengan serbuan ke Kendari, Makassar, dan Ambon yang juga masing-masing mempunyai pangkalan udara. Dan terakhir ke Pulau Timur. Pulau Timur ini penting karena bala bantuan pesawat pemburu sekutu yang dikirimkan dari Australia biasanya akan lewat timur dulu untuk mengisi bahan bakar, kemudian dilanjutkan ke Jawa. Jepang kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Tarakan pada tanggal 11 Januari dan berhasil merebut pulau ini dari Belanda dalam waktu 2 hari. 2 pekan kemudian, Jepang juga berhasil merebut Balikpapan dari pasukan Kenil Belanda. Masuk bulan Februari 1942, Jepang juga menyerang dan menduduki sebagian besar kota-kota penting di Sumatera. Setelah banyak daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Jawa yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum menyerang Jawa, militer Jepang melancarkan sejumlah serangan udara untuk menguasai langit Jawa. Jepang masuk dari 3 arah. Arah barat, tengah, dan timur. Timur mereka masuk dari Ambon, tapi titik pertama mereka masuk adalah 11 Januari 1942 di Tarakan. Pasukannya berangkat dari arah Palau ke Filipina, Filipina masuk ke Tarakan. Kemudian yang terakhir adalah pasukannya masuk dan yang berangkat dari Vietnam. Jepang sudah menempatkan pasukannya di sana. Nah, mereka itu yang masuk dari arah sebelah barat Pulau Jawa, masuk dari arah Teluk Banten. Jadi yang dia pakai itu adalah taktik gurita.
Jadi semua lini yang penting itu dia kuasai. Karena kehadiran Jepang itu sebetulnya adalah untuk minyak dan karet. Nah itu makanya dia mulai dari Tarakan, Balikpapan, itu dia langsung dia ke sana dulu. Dia tidak ke Jawa, tetapi dia langsung ke sana. Dia masuk dari Malaya, kemudian ke Singapura, Brunei, Kalimantan Utara, semua dia kuasai. Lalu dia ke arah Indonesia Timur. Lalu, nah itu dia kuasai untuk supaya mengisolir Jawa. Untuk menghadapi gerak invasi Jepang, pihak sekutu membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut APDACOM. Komando gabungan yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini bermarkas di Lembang, Jawa Barat. Jenderal Hein ter Porten diangkat sebagai Panglima APDACOM. Nah tujuannya tentu saja untuk menghambat dan mengalahkan Jepang, walaupun dalam hitung-hitungan memang kondisinya sulit. Waktu itu mereka memiliki konsep Malay Barrier, bagaimana membangun pertahanan di utara Australia dari Pulau Timor, Kepulauan Sunda Kecil, Jawa, Sumatera, Singapura, Malaya untuk membendung masuknya Jepang. Karena Jepang pun waktu itu sudah masuk ke pulau utama Filipina di Luzon. Nah, itulah sebabnya dibentuk kekuatan darat, laut, udara APDA dengan pusat markas besarnya di Bandung dengan tujuan tersebut. Meski telah membentuk pasukan gabungan karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi dan komunikasi, kekuatan APDACOM atau pasukan sekutu tidak berhasil membendung serbuan pasukan Jepang ke Pulau Jawa. Pada awalnya dengan mundur-mundurnya sekutu dan akhirannya Hindia Belanda diberlakukan sebagai pusat dari APDACOM, ya kan, APDA singkatan dari American, British, Dutch, and Australia. Ini semua yang deklarasi, pokoknya kita bakal ngelawan Jepang. Susah senang kita sama-sama. Belanda itu hanya seperti tentara polisi saja hanya untuk menjaga keamanan. Nah ketika terjadi perang yang sesungguhnya dia mulai bingung. Dia mulai membentuk tentara-tentara yang betul-betul untuk di garis depan. Tapi itu sudah sangat terlambat. Karena apa? Karena kan tentara itu tidak bisa dibentuk dalam waktu hanya setahun 2 tahun. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua, pasukan dia juga sudah habis dengan perang-perang sebelumnya gitu loh. Jadi itu sudah mulai melemah. Dia juga peralatan dia juga tidak selengkap yang Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa setelah pada tanggal 27 Februari 1942 armada laut Jepang mengalahkan angkatan laut sekutu dalam sebuah pertempuran dahsyat yang menewaskan ribuan tentara sekutu di Laut Jawa. Para pelaut sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah operasi bunuh diri. Sehingga Dorman sendiri mengatakan, beberapa jam lagi aku akan menjadi santapan ikan. Pertempuran Laut Jawa antara armada laut militer sekutu melawan Angkatan Laut Jepang pecah pada tanggal 27 Februari 1942. Pertempuran laut dahsyat yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea ini tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah The Battle of Jutland yang pecah di dekat perairan Denmark dan Norwegia pada tahun 1916. Dalam pertempuran Laut Jawa, militer Jepang berkekuatan 4 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, dan 10 kapal pengangkut. Armada Laut Jepang itu dipimpin Laksamana Muda Takeo Takagi. Sementara sekutu yang terdiri atas Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris mengerahkan 5 kapal penjelajah dan 9 kapal perusak. Armada Laut Sekutu ini dipimpin Laksamana Madya Karel Doorman. Hampir sebanding. Tapi mental perang itu pihak sekutu udah keok. Udah ngerasa, wah udah kayaknya kalah kita. Orang Jepang pasti menang gitu ya. Dan Jepang, dia punya semangat Bushido. Semangat perangnya bukan main. Untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Komandan Angkatan Laut APDACOM, Laksamana Helfrich, membagi armada laut APDACOM menjadi 2 armada. Di barat, ia mengirim gugus kecil kapal perang Australia untuk mencari musuh di Selat Sunda, sementara kekuatan utama armada sekutu yang dipimpin Karel Doorman bertugas mencari konvoi laut Jepang di utara Jawa.
Sebelum pertempuran Laut Jawa pecah pada tanggal 25 Februari, pesawat terbang Sekutu memergoki keberadaan armada laut Jepang di Pulau Bawean, 137 km utara Surabaya. Mendapat informasi ini, Helfrich memerintahkan Dorman menyergap konvoi Jepang. Namun karena buruknya koordinasi dan komunikasi, armada Sekutu yang sudah bertolak meninggalkan pangkalan di Surabaya pada tanggal 25 Februari terpaksa berlayar mencari konvoi musuh tanpa dibekali data yang jelas, serta tanpa dukungan pesawat pengintai, dan akibatnya pencarian konvoi laut musuh ini tidak membuahkan hasil. Jadi akhirnya ketika Dorman berlayar, dia berlayar tidak menemukan armada tersebut. Karena selain sudah malam, Sekutu juga tidak memiliki pesawat pengintai. Saat mencari konvoi laut Jepang, armada Dorman juga bergerak tanpa perlindungan udara. Akibatnya, kapal-kapal Sekutu sempat menjadi sasaran serangan pesawat-pesawat tempur Jepang. Meski tidak menimbulkan kerusakan, awak armada laut Sekutu kelelahan menghalau serangan udara pasukan Jepang ini. Dorman pun memerintahkan armadanya kembali ke Surabaya. Sayangnya waktu Dorman membawa armadanya kembali ke pelabuhan, sekitar pukul 9 pagi tanggal 27 Februari, kapal-kapal ini dipergoki oleh pesawat terbang Jepang yang kemudian melancarkan serangan terhadap mereka. Serangan bom, ditembaki. Untungnya tidak ada satu kapal pun yang mengalami kerusakan, tapi secara psikologis, para pelaut Sekutu yang sudah terus-menerus bertempur selama berminggu-minggu tanpa istirahat menjadi semakin tegang. Sehingga Dorman memutuskan kembali ke Surabaya untuk mengisi bahan bakar dan untuk mengistirahatkan kembali para pelautnya yang sudah tegang. Pada tanggal 27 Februari 1942 pukul 10 pagi, Helfrich yang mendapat informasi pergerakan konvoi laut Jepang di perairan sekitar Pulau Bawean segera memerintahkan Dorman berlayar ke arah timur untuk mencari dan menyerang musuh. Namun, karena kondisi awak kapal armadanya yang kelelahan, Dorman mengabaikan perintah ini. Memasuki pukul 2 siang, saat armada Dorman memasuki pelabuhan Surabaya, datang informasi bahwa konvoi laut Jepang dipergoki telah memasuki lokasi perairan yang sebelumnya dilayari armada Dorman. Helfrich pun kembali memerintahkan Dorman mencegat konvoi laut Jepang. Perintah ini dipatuhi Dorman tanpa